Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Rais, Ya. Kita fisik pasti oke lah ya pemain kita dengan istirahat yang cukup. Betul. Tapi persoalan besok adalah bagaimana mental pemain kita. Ya. Ini persoalan yang juga krusial ini. Benar. Ya kan? Ya. Gimana? Iya, kalau melihat ini memang adalah perang mental ya bisa dibilang. Nanti pada laga terakhir itu pasti perang mental. Bagaimana para pemain muda kita harus bisa dibangkitkan lagi motivasinya. Setelah kemarin kalah lawan Vietnam. Bisa dibilang kalahnya dalam tanda kutip terhormat lah kemarin lawan Ya, Vietnam. betul. Karena banyak yang berekspektasi kita bisa kalah telak sampai Kita jadi lumbung gol. Iya, jadi lumbung gol. Ternyata tidak. Anak-anak itu bisa tampil dengan baik. Nah, tinggal bagaimana melawan Filipina ini tampil di kandang sendiri, mereka bisa terus menjaga mentalitas itu untuk bisa memenangkan pertandingan. Yang penting menang aja dulu, mau 1-0, 2-1, yang penting menang. Mental untuk menang sih yang penting. Karena kita nggak boleh bergantung dengan pertandingan lain. Vietnam lawan Myanmar gitu loh. Ini akan sangat berbahaya buat kita kalau tergantung pertandingan lain. Kalau misalnya hasilnya seri, Vietnam sama Myanmar gitu, ini akan berbahaya buat kita gitu. Iya, Bung Prancis juga pernah menghadapi situasi seperti ini kan ya. Dituntut harus menang di depan pendukung sendiri dalam situasi yang genting seperti begini. Nah, sebagai pemain yang juga pernah merasakan juga dalam usia under 22 ya, U22, mengatasinya seperti apa? Selain juga support dari pelatih dan tim. Dibutuhkan ketenangan. 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 Seorang Jadi, Ahmad Maulana juga harus tenang. harus dibutuhkan Fikri tenang, ketenangan. Ferrari Walaupun tenang. mereka punya tenaga yang sangat luar biasa, tapi mereka harus kontrol itu. Karena ketika mereka mempunyai tenaga yang luar biasa tetapi tidak terkontrol, itu yang akan jadi bumerang bagi tim kita. Kita harus tenang, dan ketenangan itu biasanya dapat pengalaman di dalam pertandingan. Iya, harus butuh ketenangan. Pemain-pemain seperti Arkan sama Struijk, Marcelino dibutuhkan untuk membimbing pemain-pemain yang lain agar mereka tidak terlalu bernafsu karena bisa jadi bumerang. Iya. Seperti itu. Bung Rais, kalau 30 menit kita belum cetak gol, ya, bahaya biasanya juga. frustrasi, iya benar-benar. Akan frustrasi sih biasanya. Mental di situ. Mental di situ memang akan berperang. Kesabaran seperti apa anak-anak ya? Benar-benar. Ini yang akan menjadi ini tugas coach STY ya sih sebenarnya untuk menjaga mentalitas itu untuk tetap para pemainnya tidak sampai frustrasi ya. Ketika dituntut misalkan mereka harus mengejar gol cepat melawan Filipina. Kita kejar gol cepat dulu nih. Tapi kalau tidak bisa mencetak gol 20 sampai 30 menit, nah ini yang harus bisa disiapkan lagi rencana kedua dari coach STY gitu untuk menghadapi Filipina agar bisa meraih kemenangan. Karena biar bagaimanapun ini para pemain muda. Rafael Struijk ketika di senior dia menjadi andalan, beberapa kali tidak mencetak gol tapi tetap konsisten permainannya. Kemarin ketika melawan Laos dia sampai frustrasi kan, sampai ingin memaksakan diri melewati tiga pemain lawan yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan oleh Rafael Struijk, tidak efektif lah bermain seperti itu. Nah ini yang mungkin yang akan ditanamkan lebih utama oleh coach STY adalah soal mental itu untuk bisa menjaga konsistensi mereka biar tetap stabil. Gimana Bung Prancis? Posisi 30 menit kita belum mencuri gol. Pressure tetap ada di situ anak-anak muda ini. Ya kan tekanan dari penonton, tuntutan juga ada banyak. Seperti apa kondisi kayak begitu kalau kita dihadapi oleh pemain? Ya, yang seperti saya bilang itu kita nggak bisa untuk memaksakan. Artinya harus pintar-pintar pemain untuk mengatur ritme. Kita nggak bisa dengan 100% untuk tekan terus. Tapi ketika kita dapat bola, bagaimana kita memancing dia untuk keluar dari zona-zona dia untuk kita pergunakan. Jadi ritme itu juga penting bagi pemain-pemain kita untuk menjaga itu. Kita kan tidak melihat build up ya dari pemain-pemain muda ini. Saya nggak tahu kenapa ini. Ataukah memang kemampuan, skill dan juga reading the game-nya masih muda. Sehingga apa yang kita lihat di tim senior belum terlihat di tim U22 ini. Sebenarnya kalau lawan Laos kita kan bermain build up sebenarnya. Build up. Iya, cuma lawan yang dihadapi kan lawan Vietnam ini lebih di atas Laos masalahnya. Dan kita dipaksa untuk bermain defense counter secara disiplin oleh coach STY tampaknya. Jadinya mainnya langsung buang ke depan, mencari pemain yang sudah siap di sisi sayap. Tapi sayangnya akurasi passing kita sangat buruk kemarin lawan Vietnam untuk transisi menyerang. Ini yang menjadi masalah kita. Ya ini yang harus dilatih lagi, harus diperbaiki lagi sebenarnya.
Iya, iya. Rekor pertandingan kita dengan Filipina kita jauh lebih banyak. Iya. Ya. Kita cuma 1 kali kalah. Satu kali ya. kalah, betul. Kalahnya cukup telak waktu itu ya. Iya, 1-4 di Vietnam. Itu masih ada Piala pemain AFF. Filipina itu Yong Husband bersaudara ya. Waduh, waktu itu memang Filipina gila sekali. tuh. Gila, itu memang Nah sekarang luar biasa. Filipina juga tetap mengutamakan ataupun menampilkan pemain-pemain naturalisasi full, ya kan? Berarti fisik mereka sebenarnya kalau naturalisasi cukup besar ya, bagus ya. Bagus. Nah, yang Bung Francis melihat Filipina yang sekarang setelah mereka menahan imbang 1-1 dengan Vietnam seperti apa? Ya, tetap mereka juga punya kelemahan. Yes. Yang saya lihat itu ketika mereka mengantisipasi bola-bola yang ada di belakang pertahanan mereka. Itu mereka sangat sulit itu. Karena dengan badan-badan yang besar mereka sulit untuk cepat bergerak ke belakang. Saya lihat itu karena berapa kali Vietnam selalu bisa keluar lewat trupas-trupas di belakang pertahanan mereka. Dan kita harap tim kita bisa mempergunakan itu kesempatan-kesempatan yang ada itu bisa karena kita punya kecepatan-kecepatan pemainnya. Itu ya. Iya. Kita punya modal kecepatan ya. Let's say kita kalau 3 pemain depan menurut Anda ini, Bung Rais ya. Kira-kira kan sampai pertandingan keberapa ini? Ketiga nih kita belum menemukan nih. STY kayaknya masih coba-coba, masih kutak-katik segala macam. Nah lawan Filipina nggak ada cerita nih. Harus benar-benar pemain depan yang punya naluri, punya kecepatan tadi mengambil keuntungan dari kelemahan Filipina. Kalau berkaca dari 3 pertandingan sebelumnya, harusnya di depan itu ada Victor Dektan, Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand. Setuju. Kalau saya sih melihatnya itu ya, karena Victor Dektan ketika menjadi pemain pengganti selalu bisa membuat perubahan. Jadi super sub lah. Hampir kemarin dia juga hampir cetak gol kemarin kan, ketika melawan Vietnam gitu. Jadi memang harus ada 3 striker ini di depan yang punya kreasi, punya daya jelajah tinggi, daya eksplosivitasnya juga tinggi gitu loh. Jadi memang butuh 3 pemain ini sebagai starter kalau ingin memaksakan gol cepat ke gawang Filipina. Nah ini tinggal bagaimana gelandang-gelandang kita nih bisa kuat dalam mengegang bola. Tidak kalah duel dengan lini tengahnya dari Filipina yang bisa dibilang lebih berpengalaman lah. Kita tahu Filipina sekarang 19 pemainnya yang dibawa adalah bermain di luar negeri. Di luar Filipina. Iya, jadi ini memang bisa dibilang bukan pemain sembarangan juga. Plus pemain naturalisasi mereka seperti ya mungkin striker mereka ada Bjorn Martin Christensen yang main di Denmark. Ini juga salah satu yang menjadi andalan kan. Betul. Ya itu yang mungkin harus bisa para pemain lini tengah kita lebih berani lagi untuk duel dan lebih tenang ketika menguasai bola. Itu aja sih sebenarnya. Bung Francis, 51% mereka memiliki ball position ketika melawan Vietnam. Ini artinya secara organisasi permainan mereka cukup baik, ya kan? Walaupun Vietnam memainkan 7-8 pemain cadangan, tapi tetap aja Vietnam, kan ya? Ini mengindikasikan bahwa tim Filipina ini semua lini bisa jalan. Gimana? Iya, mereka memang kuat di dalam karena game passing mereka selalu berkembang. Mereka bermain dari kaki ke kaki dengan sesekali untuk lempar bola ke depan. Dan itu mereka lakukan ketika lawan Vietnam. Mereka bisa bermain kombinasi mulai dari bawah ke tengah sampai ke depan. Karena mungkin juga karena pelatih mereka berasal dari Spanyol ya Bang. Jadi filosofi Spanyol itu keluar untuk selalu bermain tiki-taka itu. Itu yang diterapkan mereka. Mereka berani untuk bermain. Dengan pengalaman semua pemain yang bermain di liga luar, tentunya bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh pelatih. Benar, apalagi mereka kan sudah terbiasa ya bermain di kompetisi luar negeri yang lebih sustain ya, yang lebih baik dalam secara kultur. Ya tentunya levelnya juga tinggi di Eropa beberapa, terus ada yang di Asia juga, yang memang di level atas tapi itu ya di Thailand, ada di Malaysia juga. Ya ini tentunya menjadi sebuah kelebihan tersendiri bagi Filipina, apalagi mereka memang kan dikenal ya memang yang paling pertama untuk menerapkan sama Singapura ya untuk menerapkan pemain naturalisasi ya. Nah ini tentunya yang harus diwaspadai sama para pemain muda kita, pengalaman, visi, ketenangan pasti mereka punya Filipina. Tapi kita punya kengototan, punya energi yang lebih sebenarnya dari para pemain muda ini. Tinggal bagaimana para pemain muda ini bermain lebih bijak, lebih efisien aja. Ferrari, Asnawi, Arhan, Struijk, Marcelino, 5 pemain yang biasa bermain di tim senior.
kira-kira besok main semua nggak nih? ini saya mau tanya. Saya juga. Saya mau tanya nih. Ini kan pertandingan sangat-sangat penting. ST itu salah satu lelaki yang susah ditebak ya, ini definisi yang real. Susah ditebak karena dia tuh kerap mencadangkan bergantian Asnawi atau Pratama Arhan. Padahal kan kita berharap mereka main berdua ya, gitu, untuk bisa memberikan. Dan posisinya sama, jangan di switch gitu ya. Iya betul, di posisi mereka. Walaupun gitu, mereka memang. bisa. Iya benar. Nah ini yang memang saya juga mempertanyakan, mudah-mudahan ST bisa memainkan semua para pemain itu, tapi kan dia yang tahu game plan-nya seperti apa. Mungkin di game plan pertama saya pakai ini dulu, nggak mengeluarkan Asnawi terlebih dahulu gitu. Tapi kalau nggak jalan di game plan pertama, game plan keduanya baru mainkan Asnawi. Nah ini yang kita berharap sudah matang di perkiraan game plan ini. Jangan sampai seperti terlihat bereksperimen, apalagi untuk mengganti-ganti para pemain. Nah ini Coach Sendal lebih paham lah kalau soal itu. Dalam situasi seperti ini ya, pasti dia kan banyak perhitungan nih. Ini coach dengan lisensi A. Apro loh. Jadi paling nggak filosofi pergantian pemain itu, karena pergantian pemain itu kalau salah merugikan. Pasti. Iya, merugikan. Iya kan? Kalau dia tidak tidak itu dia merugikan karena ada pergantian-pergantian sehingga jatah habis. Iya. Nah, Ya kalau pergantian itu makanya butuh ketika pemain yang masuk itu dia harus merubah permainan secara positif ya, merubah secara positif. Jadi memang ini tergantung dari coach STY ya. Tergantung. Dia mau ambil cepat dengan menurunkan pemain-pemain yang Om Boy bilang tadi, atau dia mau lihat umpamanya game plan satu nggak jalan, berarti dia pakai game plan yang kecuali kalau nama-nama yang kita sebut tadi secara fisik tidak perform, tidak firm, cedera. Tapi kan mereka enggak. Mereka fit. Pengalaman mereka, karena Filipina semua pemainnya bermain di liga luar. 5 pemain ini juga yang di Liga 1 juga starter. Ferrari misalnya. Bagaimana, Bung? Ya kalau saya melihat sih ini tinggal ST berani atau tidak. Dengan keputusannya untuk mencuri gol cepat. Kalau memang targetnya Harus seperti itu, curi gol cepat, harusnya 5 pemain ini yang memang biasa bermain di timnas senior, dia pasang lebih dulu. Karena mau tidak mau harus serang. Harus bisa menekan, pressing. Dan ini mainnya mental sudah. Ini sudah mainnya mental. Kalau itu tidak jalan, tinggal dia bagaimana memikirkan beberapa pemain yang bisa menjadi solusi, terutama yang punya kecepatan di depan. Dan juga kuat dalam bertahan. Dia harus punya dua opsi itu. Marcelino. Ya kan? Kesalahan lawan Laos itu harusnya pelajaran yang sangat penting buat dia. Ya. Karena semua mata tertuju kepada dia. Karena peranan dia kan sangat besar di pertandingan besok. Bagaimana, Bung? Marcelino ketika di Piala Asia kemarin, khususnya lawan Arab ya, luar biasa. Dia tampil kan, itu luar biasa itu. Tapi jadi anti klimaks lawan Laos. Ketika dia turun di AFF ya, sepertinya ada kurang bergairah. Bung Ena, tahan sebentar. Kita bicara nanti setelah pariwara berikut ini. Siap. Oke, kita kembali setelah pariwara berikut ini.